Bab 2632. Bertemu Tuan Muda berjubah brokat. Penjaga penjara tampaknya memiliki banyak kekuatan, di mana tahanan bisa pergi, penjaga harus bisa melakukan hal yang sama. Tetapi masalahnya adalah, menurut informasi yang diperoleh dari Bigoli, tidak mudah melakukan sesuatu untuk kota kuno. Kultivator pertama-tama harus menyerahkan jiwa hidup, dan berjanji akan bekerja setidaknya selama 100 tahun, dan penjara tidak serta-merta kekurangan tenaga. Serahkan jiwa hidup dan bekerja selama 100 tahun, Erikin pasti tidak akan melakukannya. Untuk harta yang belum ditentukan, harganya terlalu mahal. Maka hanya ada satu cara untuk tertangkap. Mengambil inisiatif untuk melakukan kejahatan dan ditangkap di kota kuno terdengar konyol bagi orang luar, tetapi dia harus mencobanya sendiri. Mata Erikin berbinar. Meskipun kota kuno memiliki banyak aturan dan peraturan yang rumit, itu juga diklasifikasikan dengan jelas. Ditangkap tidak berarti kamu akan ditahan selama bertahun-tahun. Ada pengingat yang jelas tentang kesalahan mana yang merupakan kematian dan mana yang perlu ditangkap untuk berapa lama. Dia hanya perlu mengontrol skala dan melakukan kejahatan yang harus ditangkap tetapi dapat segera dibebaskan. Tetapi masalah ini tidak terburu-buru, dia dapat mengumpulkan informasi secara perlahan, kemudian menemukan metode yang paling aman. Misalnya, jika dia gegabah di jalan dan hanya mencari kultivator untuk berkelahi, dia tidak bisa melepaskan kerohanian dan tidak tahu kultivasi pihak lain. Dan jika basis kultivasi lawan sangat kuat, dia tidak akan memenuhi syarat untuk ditangkap dan itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu dalam tindak lanjut. Dari rencana jangka panjang, pertama pergi ke paviliun Jubao dan bersihkan barang-barang yang tidak berguna. Erikin menggelengkan kepalanya. Ketika dia berjalan jauh sebelumnya, dia kebetulan melewati paviliun Jubao. Sekarang dia kembali di jalan yang sama dan tidak perlu mencarinya. Setelah 15 menit, Erikin tiba di sebuah bangunan yang sangat ramai yang meliputi area yang luas. Paviliun Juba, yang dikenal sebagai kota semua kultivator di seluruh daratan dunia dewa, adalah kota super besar seperti kota kuno Linjiang, dan tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Namun, tidak seperti kota pengumpul pusaka yang dibangun terpisah di luar kota umumnya, paviliun Jubao di kota kuno Linjiang dibangun di kota kuno. Ini juga semacam kepercayaan dan pengakuan untuk kota kuno yang menyamar. Lagi pula, tujuan membangun kota pengumpul pusaka di seberang kota adalah untuk khawatir bahwa penguasa kota tidak akan dapat melindungi kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di paviliun Jubao, jadi lebih suka membangun kota sendiri. Tapi di kota kuno, paviliun Jubao jelas percaya pada perlindungan penguasa kota. Di luar paviliun Jubao, ada banyak orang, dan banyak kultivator yang masuk dan keluar. Ketika Erikin memasukinya, kultivator di lantai pertama masih belum berkurang dan para pelayan di paviliun cukup sibuk. Sedikit menggelengkan kepalanya, jika berdagang di sini, takutnya tidak hanya akan menarik terlalu banyak perhatian, tetapi juga harus menunggu lama. Erikin tiba di konter dan langsung mengeluarkan token paviliun Jubao miliknya. Ketika berada di wilayah utara, karena nilai bahan kultivasi yang dijual dan dibeli sangat tinggi, token telah mencapai level yang sangat tinggi, akan memiliki seseorang yang bertanggung jawab untuk itu. Benar saja, pelayan yang mengambil token melihat, ekspresinya berubah, kemudian tersenyum sopan pada Erikin. Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, seorang saudari perempuan yang dewasa dan cantik mengembalikan token itu kepada Erikin sambil tersenyum. Halo teman seiman, namaku Desi Zeng. Aku adalah pengurus paviliun Jubao. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Hario Cheng, kata Erikin. Apakah teman seiman membutuhkan bantuanku? Desi Zeng berkata dengan antusias. Ada sesuatu untuk dijual.
Silakan ke lantai 3. Mata Desi Zeng berbinar dan dia memimpin sambil tersenyum. Eric Kin adalah VIP bintang 4 dan barang-barang yang ingin dia jual pasti bernilai tinggi. Dan sebagai penanggung jawab, dia juga bisa menghasilkan banyak uang darinya. Tentu saja, premisnya adalah untuk memuaskan Eric Kin. Dalam kecemburuan banyak kultivator di sekitar, Eric Kin perlahan mengikuti ke atas. Setelah mencapai lantai 3, suara itu tiba-tiba menghilang sebagian. Eric Kin melihat sekeliling. Lantai 3 sama lebarnya, tetapi kultivator yang berjalan di dalamnya tiba-tiba jauh lebih sedikit. Di antara lantai 2 dan 3, ada formasi tirai tipis. Jika tidak memiliki kualifikasi, tidak bisa ke sini. Dan melihat ke sana, hanya ada kultivator berpasangan dan bertiga, atau mereka berkumpul untuk berbicara, bertanya tentang sesuatu. Suara mereka sangat rendah. Master Pavilion, apakah kamu belum menemukan binatang sisik emas? Kalian adalah salah satu pavilion Jubao yang paling dekat dengan lautan tak berujung. Itu hanya monster laut. Kamu belum menemukannya selama 3 tahun. Seorang pria muda berjubah brokat sedang berbicara dengan seorang pria tua berjubah abu-abu dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Apakah menurutmu aku tidak punya uang? Jadi kamu tidak memasukkan bisnisku ke dalam hati? Tuan, tentu saja tidak. Pavilion Jubao kami telah mencari binatang sisik emas selama beberapa tahun, tetapi hal ini sangat sulit ditemukan bahkan di lautan tak berujung, dan itu lihai. Beberapa kali benar-benar mendapat kabar, dan kami semua pulang dengan tangan hampa. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tersenyum tak berdaya. Sebagai master pavilion dari sebuah kota yang ditunjuk oleh Pavilion Jubao, terutama kota besar seperti kota kuno Linjiang, dia bisa dikatakan memiliki status yang tinggi. Tapi di depan pemuda berbaju brokat ini, dia tidak berani mengudara sama sekali. Tidak mungkin, identitas pemuda ini terlalu tinggi, bahkan jika dia tidak memiliki pekerjaan paruh waktu sekarang, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Eric, lihat miring ke kanan, sekitar 20 meter jauhnya, apakah melihat ada pemuda yang bersikap sombong? Saat Eric Kin mengikuti Desi Zeng ke depan, Iblis Fu tiba-tiba berseru kegirangan. Ya, apa yang terjadi dengan orang ini? Eric Kin tercengang sejenak. Pada saat ini, pemuda berjubah itu sedang berbicara dengan seorang lelaki tua saat dia berjalan di belakangnya, sehingga pihak lain tidak melihatnya. Dialah Tuan yang meneriakimu saat kamu masuk dalam keadaan tanpa diri. Iblis Fu berseru. Pada saat itu, anak ini cukup arogan dan memerintahkan orang lain untuk menangkapmu. Tapi entah kenapa, dia takut dengan penampilanmu yang terbangun dari keadaan tanpa diri, jadi dia bukan hanya tidak melakukan apa-apa saat itu, juga pergi dengan takut dengan semua anak buahnya. Apakah orang ini? Eric Kin mengangkat alisnya, tidak ada ingatan memasuki keadaan tanpa diri, jadi ketika dia melihat orang ini, dia tidak memiliki kesan sama sekali. Jika tidak ada Iblis Fu, dia benar-benar tidak tahu terjadi hal seperti itu. Hanya saja dia melepaskan diri dari keadaan tanpa diri pada saat itu, jadi bahkan jika orang-orang ini mengambil tindakan, mereka tidak mempengaruhi dirinya. Eric Kin memandang pemuda itu. Tidak tinggi, sedikit lebih pendek darinya, berkulit putih dan gemuk, dan wajahnya bulat, tetapi dia terlihat baik dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi pikirkanlah, mungkin pihak lain kabur begitu saja setelah melihat sesuatu. Bagaimanapun, ini adalah lantai 3 Pavilion Jubao. Jika anak ini bisa sampai di sini, dia pasti memiliki penglihatan yang bagus. Tepat ketika Eric Kin menarik pandangannya dari tuan muda itu, pemuda itu tiba-tiba merasakan keanehan datang dari belakang. Sepertinya seseorang baru saja melihatnya. Dia menoleh, hanya melirik dengan santai. Tetapi ketika dia melihat Eric Kin, jantungnya melompat kencang beberapa kali,
hampir saja berteriak. Sial, apa yang terjadi? Bersambung.